Saya Nurnaini, CGP Angkatan 9, unit kerja di SMP Negeri 2 Cisoka. Hari ini saya akan belajar bersama Ibu Dede Kartika Sari sebagai kepala sekolah di PAUD Kartika di Balaraja, ya. Alhamdulillah, apa kabar Bu? Alhamdulillah luar biasa. Oke, pemimpin yang semangat, ya. Baik Bu, hari ini saya ingin belajar mengenai modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan, ya. Nah, mungkin Ibu sebagai seorang pemimpin di PAUD Kartika mungkin saja pernah mengalami pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, Bu, ya. Nah, itu saya ingin belajar bagaimana sih caranya ya untuk mengambil keputusan itu. Memang sebagai seorang pemimpin kita seringkali dihadapkan pada posisi dilema dilema etika, terutama karena setelah mengambil keputusan mungkin ada akibat, gitu, ada dampak. Kami pernah menghadapi persoalan di PAUD Kartika di semester ganjil ya di 2023, genap di 2023, tepatnya di sekitar bulan Mei, ada salah satu guru kami yang beberapa kali tidak masuk tanpa keterangan. Kita sebut saja Mawar, ya, Ibu Mawar. Nah, Ibu Mawar ini tidak masuk tanpa keterangan. Jadi sebagai seorang pemimpin kita melihat ada dari kejadian ini kan ada siswa yang menjadi korban, meskipun memang ada guru pendampingnya, karena kalau di tingkat PAUD guru itu ada dua. Nah, beliau kebetulan guru inti, jadi pendampingnya. Nah, melihat situasi seperti ini, akhirnya kami memanggil untuk berbicara dan hati ke hati dengan Ibu Mawar, apa sih sebetulnya yang terjadi, gitu, kok sampai tidak masuk dan meninggalkan kelas anak-anak, apalagi yang Ibu Mawar pegang ini anak-anak kelas A yang umurnya itu masih di bawah 4 tahun, makanya sangat kesulitan kalau hanya satu guru. Kalau sesekali mungkin bisa lah ya, tapi ini di bulan Mei itu udah berapa kali gitu ya. Akhirnya kami memanggil, tapi setelah ngobrol, berdiskusi gitu, ternyata ada keperluan yang mendadak. Bu Mawar ini meminta maaf karena sampai setelah itu memang ada perubahan. Alhamdulillah Bu Mawar kemudian mengajar lagi. Tetapi menjelang menjelang di hari-hari terakhir perpisahan, terutama di awal Juni ya, karena mau keluar untuk siswa yang lama, ini kembali lagi terjadi gitu ya, dan kita ngobrol kembali. Tapi inti dari obrolan itu sama dengan yang pertama, meminta maaf dan meminta kesempatan. Kami memberikan kesempatan. Nah, masuklah di tahun ajaran baru Juli biasa berjalan dengan lancar ya, karena memang tidak full bulan itu masuk, tapi alhamdulillah ada perubahan rajin. Nah, memasuki Agustus terjadi lagi peristiwa seperti di bulan Mei. Terus sering kemudian kami berbicara, saya panggil terakhir kalau tidak salah di tanggal 20 akhir Agustus lah ya, 29 Agustus, ngobrol dengan sebetulnya ada apa. Terus sama mengatakan sebenarnya saya nggak enak Bu, jadi karena banyak hal-hal yang mendadak, jadi sering meninggalkan kelas, kadang bilang, kadang enggak. Nah, akhirnya saya dengan berat hati kan mesti ngambil keputusan, karena anak-anak saya juga kan menjadi korban, anak kita gitu ya, di suatu itu menjadi korban gitu. Akhirnya saya harus dengan tegas. Akhirnya saya menanyakan ke Bu Mawar, ini mau seperti apa selanjutnya? Kalau misalkan seperti ini terus, saya juga banyak nggak enak sama anak-anak, terutama walaupun masih kecil, sama wali murid. Seperti apa? Ini saya kembalikan ke Bu Mawarnya, dan karena mungkin sudah 3 kali percakapannya dari Mei, ini kemudian terakhir akhir Agustus, akhirnya beliau meminta izin untuk off dulu, dan akhirnya saya harus tegas kalau gitu ya, silakan kalau memang mau off dulu silakan, dan mudah-mudahan kita juga dapat guru pengganti. Jadi akhirnya pendamping
intinya kemudian menjadi inti dan kita mencari guru yang lain yang memang harus tegas sih. Kalau dibiarkan terus menerus kan akan jadi korban. Jadi sekarang terus ini maunya bagaimana, mau dilanjut atau mau off dulu. Dan Bu Mawar lebih memilih untuk off dulu karena merasa nggak enak. Sebetulnya saya juga nggak enak manggil ya, jadi posisinya bingung. Udah deket, udah akrab, apalagi sama keluarganya kan, sama keluarganya itu udah deket, suaminya sendiri bahkan sering membantu kegiatan di PAUD kami kalau ada event-event tertentu ya suaminya. Tapi kondisinya harus begini, saya juga harus tegas dengan siapapun daripada murid udah jadi istilahnya diharapkan. Kemudian beliau juga mungkin ada keperluan mendadak yang harus ya sudahlah saya kembalikan. Akhirnya beliau dengan tidak enak juga memutuskan untuk off. Saya juga dengan keadaan berat sebenarnya. Ya, tapi bagaimana harus ada kejelasan. Seperti itu sih yang pernah dialami di PAUD Gatika, akhirnya kita off. Gitu mah luar biasa ini ya, bener ya. Saya belajar seperti ini tadi tuh membayangkan aduh bagaimana ya ketika saya ada di posisi ibu ya, gitu benar nggak enak tadi ya. Jadi kita memikirkan siswa, tapi sebenarnya hati kecil kita juga kasihan dan udah lama bergabung ya, gitu. Apalagi dengan keluarganya sering bantu kegiatan PAUD gitu. Ya mudah-mudahan udah dapat pengganti yang bagus ya. Sudah, alhamdulillah sudah. Iya. Nah, Ibu, ketika ada permasalahan seperti itu ya, nah sebelum kita memutuskan, karena kan tadi Ibu memanggil dan menyerahkan sendiri keputusannya kepada beliau ya, diberikan opsi ya kepada Ibu Mawar maunya seperti apa gitu ya. Nah itu langkah-langkah sebelumnya, nah prosedurnya itu bagaimana Bu ya? Ya, awalnya kan kami dapat laporan, karena melihat sendiri juga ini Bu Mawar di kelas A ini jarang masuk gitu. Terus kemudian kami menyaksikan sendiri, oh iya ternyata. Kemudian saya datang ke saya tanya orang saya yang lagi menunggu, biasanya kalau itu ada beberapa yang menunggu meskipun tidak di depan kelas. Kemudian Bu Mawar nggak masuk lagi. Jadi pertama saya lihat dulu, saya dicek di betul apa gitu di data-datanya, ternyata memang betul dari kehadirannya. Tanya ke siswa juga, gimana anak soleh? Anak soleh, oh gitu. Ngomongnya nggak ada Bu Guru, gitu ya, seperti itulah. Jadi berdasarkan data tadi, kemudian kami panggil, kami bicara dari hati-hati sampai yang ketiga kalinya, akhirnya saya menyerahkan opsi mau terus atau mau off kondisinya. Dengan kondisi tidak enak sebetulnya. Betul-betul, iya ya. Berarti ini saya dapat ilmu lagi nih. Ketika kita jadi seorang pemimpin ya, kemudian ada persoalan seperti itu, mungkin saja ada yang mengadu gitu ya. Kita cek ulang ya, Bu ya. Harus cek ulang. Kemudian apalagi tadi tuh sampai Ibu bagus banget itu ya, menanyakan kepada siswa ya, orang tua. Soalnya kalau siswa nggak bakal bohong ya Bu ya. Jadi menanyakannya pada saat mereka belum mulai belajar. Iya. Kemarin nggak ada Bu. Gitu ya. Sering lah. Nah, itu pun tidak sekali ya Bu ya, sekali. Jadi proses menuju berbicara dengan Bu Mawar itu. Iya. Pencarian datanya dilihat langsung, kemudian ngobrol dengan orang tua, dan terakhir dengan bahasa anak-anak, dengan anak-anak soleh. Luar biasa ya. Karena memang kita sebagai pemimpin harus begitu ya Bu ya, memikirkan juga nih kedua belah pihak ya. Dan tegas memikirkan tapi harus dijelaskan. Oh iya, itu tidak memikirkan, tapi harus tegas gitu. Jadi catatan tersendiri. Iya betul. Nah Ibu, satu lagi nih Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah sekarang ini, untuk mengambil keputusan yang bijak itu, apakah masih ada kendala gitu Bu, yang dirasakan Ibu? Kendalanya kalau keputusan terkait dengan peristiwa tadi ya, diantaranya karena tidak enak gitu ya, perasaan tidak enak. Nah itu kendala yang menjadi tantangan terbesar di perasaan tidak enak. Namun kita juga harus memikirkan kebaikan kan, adalah kebaikan apa nih yang akan
kita rasakan, apa yang orang lain rasakan dari ujian yang kita ambil. Jadi kendalanya itu mungkin ada di perasaan tidak enak tadi ya, gitu. Dalam hati kita Ya, agak berat gitu ya, tapi harus iya. Karena memikirkan anak-anak juga gitu ya. Itu berarti itu yang dinamakan dilema etika itu ya. Di antara harus tegas dan tidak enak perasaan, tidak enak perasaan seseorang, tidak enak juga ke akibat dari yang dilakukan oleh seseorang tadi gitu kan. Saya sebagai pemimpin harus tidak mengambil keputusan. Oke, terima kasih Ibu hari ini ilmunya ya. Jadi saya sudah terbuka ya, ini ternyata nggak gampang ya Bu untuk jadi seorang pemimpin yang bijak. Iya, betul. Iya, baik. Terima kasih Ibu atas kesediaan waktunya. Jangan bosan ya Bu ngajarin saya. Saya juga sudah berkunjung. Semangat ya, semoga lulus berpraktek. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semua, itulah tadi perbincangan saya dengan Ibu Dede Kartikasari sebagai Kepala Sekolah PAUD Kartika yang alamatnya di Balaraja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik. Iya Bunda, mau ngerepotin nih. Saya kan ada tugas CGP ya, itu ingin belajar Bun, ingin belajar mengenai bagaimana sih cara mengambil keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Pengen tahu pengalaman Bunda gitu. Pada saat misalkan Bunda memutuskan sesuatu sebagai kepala sekolah ya, bagaimana gitu kan, langkah apa yang diambil. Saya ingin belajar ke Bunda gitu ya. Begini Bun, jadi saya ingin belajar ketika Bunda mengalami misalkan permasalahan di sekolah. Nah, bagaimana cara Bunda untuk mengatasinya, untuk mengambil keputusan ketika permasalahan tersebut mengalami dilema etika. Jadi kayak kalau di peraturan mah kan harus dikeluarkan atau gimana gitu ya, anak tersebut misal. Tapi ternyata dalam hati Bunda itu kan ngerasa nggak tega atau gimana gitu teman. Itu bagaimana menurut Bunda? Ya, jadi cerita dulu ya. Cerita. Pengalaman kan tadi pengalaman. Jadi yang diawali apapun dari pengalaman. Jadi kalau diawali dengan pengalaman biasanya kitanya jadi lebih mengambil keputusan itu jadi benar-benar lebih apa ya, hati-hati gitu ya untuk pengalaman. Contoh pengalaman yang tadi Bunda pernah punya pengalaman seperti ini. Jadi ada anak, salah satu siswa di sini atau boleh beberapa siswa ya, dia melanggar peraturan sekolah. Dan melanggarnya itu bukan satu atau dua kali, bahkan lebih dari 3 kali. Dimana di sini ada aturan, misalnya di sekolah kita, kalau anak yang melanggar peraturan itu sudah 1000 kali, itu kan nanti kita buat pernyataan dikembalikan ke orang tua. Tapi sebelum itu ada pernyataan itu, sebelumnya dia diberikan dulu surat peringatan. Misalnya orang tua dipanggil, disampaikan ke orang tua, ini anak ibu, anak bapak sudah melanggar peraturan tata tertib sekolah seperti ini. Oke, jadi itu hanya perjanjian aja ya, jadi jangan sampai diulangi lagi. Oke, lanjut. Biasa bisa melaksanakan dengan normal seperti biasa. Nah, berulang lagi, pernyataan lagi. Ya. Nah, ini yang ketiga kali itu biasanya nanti kita serahkan kepada orang tua. Nah, itu sudah ada di pernyataan diserahkan ke orang tua. Tapi pada kenyataannya kembali lagi ke rasa apa ya namanya, kemanusiaan kita ya, peduli kita gitu. Ini anak kalau misalkan dikembalikan ke orang tua, dalam arti kata pindah ke situasi sekolah yang lain atau dipindahkan gitu ya. Nah, mendingan kalau anaknya mau sekolah. Kalau tidak mau sekolah, bagaimana nanti masa depannya? Nah, di situ ya kita batin kita itu berbicara.
ya batin kita berbicara, apalagi kita juga sebagai seorang orang tua ya, kita juga punya anak. Bagaimana kalau hal tersebut menimpa anak kita? Iya. Ya, jadi mau tidak mau ya konflik batin kita itu benar-benar di sini diuji gitu ya. Iya, diuji ya hasilnya ya kita kembali ke Allah, kembalikan kepada Allah, kepada Tuhan, kembalikan ke orang tua ya. Kita yang penting anak mau berubah benar-benar, kita sekolah lagi. Alhamdulillah kalau dengan begitu ya mungkin anak nanti ada perubahan, dan sekarang ada perubahan ternyata. Gitu. Nah itu ya, jadi konflik Iya, batin kita. jadi Anaknya nggak tega juga. dalam peraturan mah memang kalau ngeliat peraturan mah Ya, harusnya dia udah keluar udah, aja. udah. Tapi ternyata seorang pemimpin itu tadi kalau saya simpulkan, seorang pemimpin itu di dalam hatinya ternyata bergejolak ya. Ini juga manusia kan. Iya benar. Pemimpin juga manusia benar ya. Yang penting anak mau berubah. Tapi terus kita pantau. Nah, kita pantau berubah tidak setelah dia kalau diampuni mah diampuni ya. Nah, oke Bun, terima kasih nih. Kemudian Bun, kalau misalkan kita menemukan kasus seperti itu, kan pastinya Bunda nggak langsung jebret-jebret ngasih keputusan ya. Nah, kira-kira Bun, tolong ajarin saya langkah-langkah atau prosedurnya itu bagaimana sih gitu dalam pengambilan keputusan itu, sebelum keputusan itu dibuat gitu, harus bagaimana dulu gitu. Iya, yang pasti itu kita ngobrol dulu. Ngobrol, kita sampaikan kepada teman relasi kita sejawat ya. Kan di situ di SMP kan biasanya ada PKS siswaan ya, ada PKS humas dan yang lainnya. Kita ngobrol dulu, ini ada masalah anak seperti ini, bagaimana. Tetap kan mereka itu kan pembantu kepala sekolah. Kita cari masukan dari teman-teman kita yang dijadikan sebagai PKS. Jangan langsung diambil saja mentang-mentang kita pimpinan sambil namanya tidak bisa begitu. Iya, Bisa. benar. Kita PKS, kita kumpulkan, kita ngobrol bareng bagaimana baiknya. Nah setelah itu ya kita tetap dengan orang tua. Jadi segala hal itu kembalikan ke orang tua. Bila perlu di situ harus ada laki-laki yang lain. Jadi ada yang mengetahui, tahu sendiri sekarang kan harus ada bukti atau apa. Kalau tidak ada bukti, tidak ada dokumentasi, tahu sendiri nyaman. Mengelak ya. Jadi kita apa sih dengan teman-teman sejawat, dengan kita walaupun sebagai pimpinan tetap guru-guru itu adalah salah satu rekan kita, rekan pimpinan. Jangan dianggaplah kamu mau guru apa sih pedulinya, tidak seperti itu. Tetap kita rangkul, kita tanyakan harus bagaimana ini. Setelah itu kita kumpul dengan orang tua. Bagaimana ini dengan masalah ini. Nah, jadi yang memberikan keputusan, yang memberikan hukuman itu harus orang tua. Iya, jangan guru yang memberikan hukuman. Iya. Misalkan kemarin ada kejadian ya, kejadian anak misalkan nih mau tawuran nih, mau tawuran, tahu dari luar, tawuran otomatis. Nah udah gitu kan kita panggil orang tuanya ke sini, kumpulkan. Guru itu atau pihak sekolah jangan sampai mengeluarkan hukuman sekecil apapun. Kalau ada istilahnya harus kotakan. Nah kita tanyakan ke orang tua, Bapak Ibu, ini anak Bapak Ibu ini sudah mau melanggar tata tertib sekolah bagaimana? Nah, contoh kemarin malah orang tuanya yang memberikan usulan. Mas Bu, botakan deh si budak itu supaya jerak. Iya. Terserah, tapi bukan kita yang melakukan, harus orang tua sendiri. Jadi yang memberikan hukuman itu orang tua, ya. Tetap orang tua. Iya. Yang kalau kata dia botakin aja, orang tua yang ngebotakin. Enggak, kita dari pihak sekolah sama sekali tidak mewakili tangan kita. Iya. Begitu. Iya, oke. Satu lagi nih Bun ya. Itu kalau untuk mengambil keputusan yang bijak kan ya, tentunya kan perang di dalam hati ya. Masih ada kendala nggak Bun kira-kira selama ini gitu yang dialami Bunda gitu? Terus apa sih cara mengatasinya kalau misalkan ada kendala gitu? Ya ada kendala kan pasti ya. Kita kadang kendalanya
tidak puas, apa yang namanya manusia makanya perlu kepuasan, tapi yang namanya udah hukum alam kali ya, kita harus ya pasrah aja. Yang penting tadi kembali anak kita yang tadinya tidak baik harus baik kembali. Yang namanya tujuan belajar kan begitu, tujuan sekolah kan begitu, merubah dari yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak baik menjadi baik, yang tadinya buruk menjadi baik kembali. Terima kasih Bunda. Nih hari ini Masya Allah Nurnaini CGP Angkatan 9 ya, SMP Negeri 2 Cisoka. Hari ini saya belajar banyak dengan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cisoka. Terima kasih Bunda atas ilmunya ya. Bunda jangan bosan-bosan ya bantuin aku ya. Makasih Bunda. Oke, dan Bunda Aida ini selalu mendukung semua kegiatan CGP. Bunda sehat-sehat ya.